Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hasriani dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu metode penelitian pendidikan. Adapun materi yang saya akan bawakan atau jelaskan yaitu hakikat penelitian pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan dalam buku The Proper Study of Making Stuart Cass tahun 1963 membagikan pengetahuan manusia dalam 5 jenis. Yang pertama, pengetahuan spiritual atau pengetahuan gaib, termasuk pengetahuan agama. Yang kedua, pengetahuan intuitif atau pengetahuan yang muncul tanpa proses penalaran. Yang ketiga, common sense atau akal sehat. Yang keempat, logika murni. Yang kelima, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan supranatural dan intuitif jelas berasal di luar jangkauan kemampuan atau kuasa pikiran manusia, sebab berasal dari realitas di luar diri manusia. Sebaliknya, akal sehat, logika, dan pengetahuan ilmiah berada dalam lingkungan kuasa pikiran manusia. Yang pertama, common sense. Secara harfiah, common sense artinya pikiran awam sehat sehari-hari manusia masuk akal, pikiran sehat. Ia merupakan gagasan pendapat atau penilaian yang sangat lazim dalam disepakati oleh masyarakat. Ia muncul sejak awal manusia berjalan tegak di muka bumi atau homo spesies. Yang kedua, logika. Logika berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti hasil pertimbangan, akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Secara terminologi, logika didefinisikan sebagai teori tentang penyimpulan yang sahih. Penyimpulan yang sahih artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut. Penyimpulan yang sahih disebut logika atau disebut dengan logika atau masuk akal. Yang ketiga, sciences. Sains atau sciences berakar dari bahasa Latin scientia yang berarti ilmu pengetahuan. Webster New Collegians Dictionary mendefinisikan sains sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Pembuktian yang dimaksud adalah pembuktian secara ilmiah atau metode ilmiah yakni metode yang menggunakan prinsip sistematis, empiris, dan objektif. Menurut Johann Creswell tahun 2008 mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti. Setelah masalah teridentifikasi, kemudian diikuti dengan mereview bahan bacaan atau keperpustakaan. Adapun tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, tujuan eksploratif atau penemuan. Penelitian ini dilaksanakan untuk menemukan sesuatu atau ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Yang kedua, tujuan verifikatif atau pembuktian. Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Adapun fungsi penelitian, berdasarkan fungsinya, penelitian dapat dibedakan dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluasi. Adapun ruang lingkup penelitian pendidikan yaitu ruang lingkup penelitian pendidikan boleh dikatakan sangat luas. Ruang lingkup mencakup sistem pendidikan, falsafah pendidikan, kebijakan pendidikan, teori-teori pendidikan, manajemen pendidikan, satuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan,
program pendidikan, proses pembelajaran, kontribusi pendidikan, ilmu-ilmu mendukung pendidikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pendekatan penelitian pendidikan. Dalam perkembangan, penelitian pendidikan dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan positivistik dan pendekatan naturalistik. Pendekatan positivistik berakar pada paradigma empirisme, yakni paham yang menyakiti bahwa kebenaran harus memiliki bukti empirik, atau dengan kata lain dapat dibuktikan dengan pengalaman indera manusia. Sedangkan sebaliknya, pendekatan naturalistik berakar pada paradigma rasionalisme, yakni paham yang percaya bahwa sumber juga empirik logis atau pikiran dan empirik etik atau idealisasi realitas. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.